Pemirsa, inilah breaking news berita 1 News Channel, saya Kevin Egan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid 11. Setidaknya ada 5 kebijakan yang masuk dalam paket tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai paket kebijakan itu, kita langsung bergabung ke Istana Negara, Jakarta. Kalau dia bisa mengekspor sendiri, dia sudah bisa mendapatkan kur untuk kebijakan yang berorientasi ekspor ini. Tetapi apabila dia menandatangani kerjasama penjualan dengan perusahaan yang lebih besar untuk nanti perusahaan itu memang perusahaan pengekspor, maka UKM ini juga bisa mendapatkan kur. Jadi dia bisa mengekspor sendiri, dia bisa menjual ke perusahaan yang lebih besar untuk kemudian selanjutnya diekspor. Kita tidak akan meminta pembuktian ekspornya oleh perusahaan yang lebih besar sepanjang perusahaan yang lebih besar itu memang berorientasi ekspor. Ya, itu barangkali yang pertama. Yang kedua adalah ini sudah pernah kita jelaskan, kita umumkan ini mengenai rate. Ya, mengenai rate kita merasa perlu mengumumkannya kembali. Dana investasi untuk real estate ini dianggap dengan kebijakan yang lalu belum cukup kompetitif. Ya. Kita cukup membandingkan dengan berapa bunga yang harus dibayar apabila misalnya tanah itu kan tanah atau properti itu apabila dijual pasti kena PPh final dan kemudian kena BPHTB. Nah, yang sudah diputuskan di dalam kebijakan ini adalah Menteri Keuangan setuju bahwa untuk PPh final dari rate dire ini itu cukup diturunkan dari tadinya sebesar 5%, sekarang dia menjadi setengah. Sebentar saya lihat ya, setengah dari tarif normal. Ya, penerbitan peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas pengalihan tanah atau properti dalam real estate dalam skema investasi kolektif yang mengatur pembebasan fasilitas pajak penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5%. Ya, dari tarif normal yang tadinya 5%, jadi 0,5%. Tentu masih ada BPHTB. BPHTB juga kita sudah ada komitmen dari beberapa Pemda, akan tetapi itu perlu perda, sehingga kita belum mengumumkan. Karena cuma setelah digabung, hanya saja setelah digabung PPh final 0,5% dengan BPHTB-nya, kita sudah bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan di negara tetangga kita. Saya tidak usah katakan negara tetangganya yang mana, ya. Tapi dan kita pada saat perdanya nanti terbit, baru kita umumkan persisnya berapa tarifnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu menyangkut prosedur yang mempengaruhi dwelling time. Ya, namanya adalah pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan, atau kita menyebutnya Indonesia Single Risk Management. Ini adalah mempercepat pelayanan kegiatan ekspor dan impor yang memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan dwelling time melalui peningkatan efektivitas pengawasan,
melalui integrasi pengelolaan risiko di antara kementerian maupun lembaga terkait. Penjelasannya begini, Anda tahu kan semua bahwa di pelabuhan itu ada barang yang masuk jalur hijau sehingga dia bisa dengan cepat keluar. Ada yang masuk jalur merah. Nah, persoalannya sekarang pun sudah begitu. Persoalannya ada 18 kementerian dan lembaga yang berwenang memberikan status jalur hijau atau jalur merah itu. Nah, sekarang kejadiannya adalah masing-masing punya standar dan penilaian sendiri. Sehingga akibatnya kalau 10 mengatakan hijau, kemudian 8 mengatakan merah, ya hasilnya merah. Ya kan, nggak bisa juga dia menjadi hijau. Nah, ini harus disatukan menjadi satu standar dan penilaian. Sehingga disamakanlah standar dan penilaian di semua kementerian lembaga itu, sehingga menjadi apa yang disebut sebagai single risk management. Dengan demikian, ke depan apabila